You stole my software. And I can prove it. And I will make it my life's mission to see to it that you never, ever make another dollar that I don't first take 90 cents. Bagi publik, Steve Jobs adalah visioner jenius yang selalu tampil tenang dengan turtleneck hitamnya. Tapi di balik pintu tertutup Apple, ada satu hal yang bisa membuat amarahnya meledak hingga level membakar. Bukan karena persaingan bisnis biasa, melainkan karena apa yang dia sebut sebagai pengkhianatan terbesar dalam sejarah Silicon Valley. Hari ini kita akan mengulas kisah di balik murkanya Steve Jobs ketika Android lahir, sebuah amarah yang melahirkan salah satu quote paling menyeramkan dan ikonik dalam sejarah teknologi modern. Untuk memahami kemarahan Jobs, kita harus mundur ke tahun 2006. Saat itu, hubungan Apple dan Google sangat mesra. Bahkan, CEO Google saat itu, Eric Schmidt, duduk manis di dewan direksi Apple. Jobs mempercayai Google. Dia membagikan rahasia terbesar yang sedang dikerjakan Apple, sebuah ponsel revolusioner tanpa tombol fisik berlayar sentuh penuh yang kelak dinamai iPhone. Tapi di balik layar, Google diam-diam mengakuisisi startup kecil bernama Android yang dipimpin Andy Rubin. Awalnya, Android dirancang untuk menyaingi BlackBerry dengan papan ketik fisik. Namun saat melihat iPhone meluncur di tahun 2007, Google sadar mereka harus merombak total Android agar mirip dengan iPhone. Tahun 2008, Google merilis ponsel Android pertama bersama HTC. Dan saat Steve Jobs melihatnya, darahnya mendidih. Multi-touch gesture, cara menggeser layar, navigasi icon, Jobs merasa seluruh ide inti yang diciptakan timnya selama bertahun-tahun telah dicuri bulat-bulat oleh teman yang dia percaya. Terjadilah pertemuan rahasia di sebuah kafe di California antara Steve Jobs, Eric Schmidt, dan Andy Rubin. Di sana, Jobs mengamuk hebat. Dia memberitahu Rubin bahwa cara kerja Android sangat meniru iPhone, dan menyebut Google telah merampok inovasi Apple. Kemarahan itu tidak pernah padam. Dalam biografi resminya yang ditulis Walter Isaacson, Steve Jobs mengeluarkan kalimat yang menjadi legenda. Saya akan menghabiskan napas terakhir saya jika perlu, dan saya akan menghabiskan setiap sen dari 40 miliar dolar kas Apple di bank untuk memperbaiki kejahatan ini. Saya akan menghancurkan Android karena itu adalah produk curian. Saya bersedia melakukan perang nuklir, perang termonuklir untuk ini. Kata-kata perang termonuklir bukan sekadar gertakan. Apple melancarkan gelombang gugatan hukum raksasa ke seluruh produsen Android di dunia. Jobs tidak menginginkan uang ganti rugi, dia hanya ingin Android berhenti ada. Steve Jobs wafat pada Oktober tahun 2011, sebelum perang nuklir itu selesai. Android tidak pernah hancur, malah tumbuh menjadi sistem operasi ponsel terbesar di planet ini. Namun amarah Jobs mengubah industri smartphone selamanya. Persaingan ketat itu memaksa Apple dan Google untuk saling mengejar, berinovasi, dan membentuk cara hidup manusia modern seperti sekarang. Apakah persaingan panas itu murni pencurian, atau sekadar evolusi teknologi yang tak terelakkan? Tulis pandangan kalian di kolom komentar. Saya Ari, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kisah teknologi berikutnya.